Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Dani Sutisna, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pertanyaan pemantik, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Tujuan pembelajaran pada kegiatan tugas koneksi antar materi ini diantaranya adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh diantaranya dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya belajar tentang teknik coaching dalam supervisi untuk memberdayakan guru dan mendorong mereka mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip utama, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi ini yang harus dimiliki dalam coaching meliputi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan dengan paradigma coaching menggunakan alur tirta, diantaranya ada tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, supervisi akademik terdiri 3 tahapan, yaitu harus melakukan praobservasi atau perencanaan, dilanjut dengan kegiatan observasi atau pelaksanaan, dan kegiatan tindak lanjut atau pasca observasi. Pemikiran reflektif yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Dalam kegiatan koneksi antar materi ini, sebelumnya saya merasa bingung tentang pemahaman tentang coaching yang diartikan hanya sebatas konsultasi penyelesaian masalah. Akan tetapi, setelah memahami modul 2.3 ini, saya sadar bahwa coaching di sini diartikan sebuah kolaborasi dalam rangka pembinaan, menggali potensi diri, dan pengembangan diri untuk memperbaiki performa kinerja. Saya sangat termotivasi mampu mempraktikkan paradigma coaching dalam melakukan pendampingan yang membantu individu untuk mencapai tujuannya melalui eksplorasi diri dan identifikasi potensi. Coaching berfokus pada pengembangan individu secara holistik, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Coaching difokuskan pada pengembangan profesionalisme guru. Pemikiran reflektif ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak ketika mempraktikkan paradigma coaching dengan menggunakan alur tirta. Tentunya berpedoman pada prinsip coaching ketika melakukan sesi pembelajaran di LMS pada ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, berperan sebagai coach, coachee, atau pengamat atau observer. Pemikiran reflektif yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya perlu menghadirkan diri secara penuh atau mindfulness untuk mendengarkan aktif dan fokus pada kata kunci percakapan yang berlangsung ketika hal tersebut dilantarkan oleh coachee, sehingga hal tersebut mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi diri coachee untuk menemukan solusinya sendiri terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Pemikiran reflektif yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Saya belajar harus lebih bijaksana dalam menggali sebuah keputusan. Hal tersebut sangat penting bagi seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran dalam mempraktekkan paradigma coaching, di mana proses tersebut membimbing kita untuk bisa mengandalkan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching dalam hal membangun kemitraan, proses kreatif, serta bisa memaksimalkan potensi. Pertanyaan pemantik kedua dalam tugas koneksi antar materi ini, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Analisis untuk implementasi yang pertama memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana supervisi akademik dan paradigma coaching bisa diimplementasikan di sekolah? Kepala sekolah atau siapapun yang berperan sebagai supervisor harus memahami pengertian coaching beserta prinsip-prinsipnya terlebih dahulu, sehingga memudahkan mereka berkolaborasi meningkatkan kualitas kinerja tugasnya masing-masing. Supervisi akademik selain menjadi instrumen penilaian guru, juga harus mampu meningkatkan kompetensi guru dalam upaya berinovasi dan proses kreatif yang terus diberdayakan dan berkelanjutan.
Ketika proses coaching sedang berlangsung, percakapan dengan paradigma coaching tentu harus menggunakan alur tirta. Di antaranya ada tujuan, mengidentifikasi, serta rencana aksi atau tanggung jawab. Selanjutnya, supervisi akademik harus melalui beberapa tahapan. Di antaranya ada tahap praobservasi atau perencanaan, tahap observasi, pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut atau pasca observasi. Analisis untuk implementasi yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Dalam hal ini, coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh terhadap terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching untuk supervisi akademik tentu bisa mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Analisis untuk implementasi ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang selalu dihadapi yang kami rasakan diantaranya adalah keterbatasan waktu dalam mempraktikkan paradigma coaching karena belum sepenuhnya memiliki keterampilan prinsip coaching dikuasai dengan mahir. Selanjutnya, menyatukan pemahaman di antara rekan sejawat tentang paradigma coaching dalam supervisi akademik merupakan kolaborasi untuk meningkatkan kinerja dalam memaksimalkan kompetensinya. Hal tersebut belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh. Analisis untuk implementasi yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi sebelumnya. Belajar fokus menemukan kata kunci di sesi percakapan coaching agar keterampilan coachingnya semakin terarah dan lebih efektif dalam membimbing coachee. Berikutnya, melakukan sosialisasi sekaligus memberikan contoh praktik baik tentang coaching dalam supervisi akademik untuk membangun pemahaman yang sama tentang paradigma coaching dalam pelaksanaan supervisi akademik. Pertanyaan pemantik yang ketiga, membuat keterhubungan. Membuat keterhubungan yang pertama, pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban akademik saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi hanya berlangsung di kelas ketika observasi tanpa adanya sesi pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hal tersebut hanya rutinitas kewajiban kepala sekolah atau pengawas dalam menilai kinerja guru. Membuat keterhubungan yang kedua, penerapan di masa mendatang. Harapannya, supervisi akademik dengan paradigma coaching bisa dilaksanakan atau diimplementasikan secara menyeluruh dan berkesinambungan, termasuk diantaranya ada tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dengan pendekatan coaching yang berfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, diharapkan supervisi akademik ini berdampak positif bagi pengembangan kompetensi guru. Melalui supervisi akademik dengan paradigma coaching ini, guru akan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan relevan, sehingga dapat terus meningkatkan potensi dirinya untuk memperbaiki performa kinerja dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Membuat keterhubungan yang ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Seperti halnya pada modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching, seorang coach harus memaksimalkan potensi coachingnya dalam menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya. Berikutnya pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional juga terdapat teknik stop atau mindfulness yang dilakukan untuk membuat suasana menjadi lebih kondusif pada saat melakukan coaching pun. Seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan menghadirkan dirinya agar fokus bisa mendengarkan aktif atau presence. Membuat keterhubungan yang keempat, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak, diantaranya adalah kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi, tentu harus dijadikan semangat dan didukung oleh semua guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan dampak pengaruh pada proses pembelajaran.
Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sarana yang membangun kinerja lebih maksimal, dan kegiatan supervisi tentunya akan bisa dilaksanakan dengan lebih baik dan efektif. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Akhir kata, semoga kita seorang pendidik selalu bisa menerapkan paradigma coaching dalam menggali potensi diri kita untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.